Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah sekalian, sahabat Al-Ittihad, alhamdulillah hari ini hari Jumat Saidul Ayam kita bisa berjumpa lagi bersama guru kita hadir di sini, Ustadz Muammar Qaddafi LCMA Al-Hafiz. Beliau pengasuh dari pesantren Qiblatain yang pekan kemarin teman-teman sempat hadir ke sana untuk silaturahim. Hari ini beliau menjadi khotib di masjid kita Al-Ittihad tercinta. Ada hal yang menarik yang tadi beliau sampaikan, yaitu tentang anak, bahwa kita ini memang anak dan kita juga punya anak. Ada 4 hal yang tadi beliau sampaikan. Hal ini akan kita sampaikan kembali dalam liputan kita pada hari ini. Kita akan sampaikan kepada teman-teman semua, terutama ini untuk tombol kangen juga kepada saudara-saudaraku yang sedang isoman, terutama pengurus DKM. Teman-teman tetap semangat, kita hadirkan nih siraman rohani dan motivasi dari guru kita Ustadz Muammar Qaddafi. Untuk menyikat waktu dan kesempatan, monggo silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah Masjid Al-Ittihad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baik yang tadi hadir ataupun yang tidak hadir karena saat ini sedang menjalankan isoman di rumah, Allah berikan ujian kepada kita semua yang sedang sakit pada saat ini. Tapi ingatlah, dari sekian banyak nikmat yang Allah berikan, ini hanya sebuah ujian kecil yang kita rasakan pada saat ini. Lebih banyak nikmatnya dibandingkan rasa sakitnya. Bahkan kalau diantara kita ada yang kena demam atau apapun juga, sampai-sampai Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, la tasubbil huma, janganlah kalian mencela penyakit demam. Ya, sekelas penyakit demam jangan dicela. Ini kenapa? Kenapa saya sakit demam sampai berhari-hari? Bahkan ada seorang sahabat sampai mendengar hadis ini, kemudian berdoa, ya Allah, semoga saya bisa sakit demam terus dan benar. Ya, sampai akhir hayatnya malamnya demam terus. Karena pengen mendapatkan hikmahnya. Fa innaha, kata Rasulullah, tuzhibu khotoya bani Adam. Karena penyakit demam itu bisa menghilangkan kesalahan-kesalahan anak Adam, yaitu kaum muslimin itu. Ya. Oleh sebab itu, intinya dari hadis ini adalah apapun yang kita rasakan dari sesuatu yang kita tidak sukai, apalagi ini sebuah penyakit, maka syukuri, nikmati, dan jangan jadikan ini sebagai bahan untuk mencela Allah Subhanahu wa taala, na'udzubillahi min zalik, tetapi sebagai teguran kepada kita bahwasannya nikmat Allah itu lebih banyak dibandingkan ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita semua. Jamaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, intisari dari khutbah yang kita sampaikan barusan tadi, yang pertama, kita adalah seseorang dan kita ini adalah anak, dan setiap kita adalah anak karena kita memiliki orang tua. Kemudian kita yang memiliki anak di rumah kita, maka anak-anak itu adalah tanggung jawab kita, amanah yang Allah berikan kepada kita. Dan kita harus paham karakter anak itu ada 4, ya. Yang pertama adalah zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin. Pertama, anak itu dijadikan perhiasan. Perhiasan itu bisa membawa kita ke surga dan bisa juga ke neraka. Oleh sebab itu jangan terlalu bangga dengan anak yang kita miliki kalau hanya sekedar mengedepankan IQ-nya saja tanpa mengedepankan kesalehan pribadinya. Yang kedua, anak itu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum. Istri dan anak kita bisa menjadi musuh. Kenapa? Dikarenakan kita salah dalam mendidik anak-anak kita. Itu kata Imam Ibnu Katsir. Tapi bukan berarti kalau ada seseorang yang sudah
mendidiknya dari kecil sampai besar sampai dewasa bagus semua, tiba-tiba durhaka kepada orang tuanya, ingat ini adalah berupa ujian. Seperti halnya siapa? Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam kurang soleh apa? Mendidik dengan bagus dari kecil sampai dewasanya sampai tuanya, tapi anaknya juga ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ujian. Yang salah adalah ketika kita dari mulai kecilnya, dari dalam kandungan saja sudah salah dalam mendidiknya, maka itu adalah kesalahan orang tua dan bisa menjadi musuh nanti di akhirat nanti. Yang ketiga, anak itu bisa menjadi fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Bisa menjadi fitnah. Fitnah di sini artinya ujian. Ujian yang Allah berikan kepada kita. Anak dapat sakit, anak dapat kekurangan mental, IQ-nya dan sebagaimanapun pula, maka itu adalah ujian yang Allah berikan kepada kita. Jangan mengeluh, karena pada dasarnya tujuan kita di dunia adalah ketika mendapatkan titipan anak, bagaimana kita sama-sama ke surga Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa menyebutkan bahwasannya kalau ada di antara kita yang memiliki anak sejenis autis, yang mulai mungkin dari kecil sampai dewasanya itu memang serba kekurangan, untuk ibadah pun tidak bisa, maka ya orang seperti ini nanti ketika di akhirat nggak pernah ditanya lagi, ya nggak akan ditanya lagi man rabbuka wa man nabiyuka, tidak. Maka dia sudah benar-benar dianggap oleh Allah sudah menjadi ahlus surga, ya menjadi ahlus surga. Oleh sebab itu maka sabarlah ketika kita mendapatkan saudara yang seperti itu, karena pada dasarnya dia sudah menjadi ahlus surga dan kita belum, ya. Maka dengan kesabaran itu semoga kita bisa menjadi seperti dia, menjadi ahlus surga. Nah, oleh sebab itu, ya, dari ini semua butuh yang namanya pengorbanan yang tinggi dari kita semua, supaya kita bisa menjadikan diri kita anak-anak yang soleh, menjadikan diri kita yang soleh bukan hanya pribadinya saja, tetapi juga bisa memberikan kontribusi kepada orang lain, menjadi anak yang soleh. Dan terakhir, ya, ciri-ciri karakter anak yang di dalam Al-Quran adalah dalam surat Al-Furqan, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami, istri-istri kami itu anak yang qurrata a'yun, yang bisa menjadi penyejuk mata, orang melihat senang, gitu ya, tetangga melihat senang, bahkan para malaikat pun melihat juga dia senang. Maka orang-orang seperti ini perlu, ya, orang seperti ini yang disebutkan di dalam Al-Quran adalah orang-orang muttaqin yang bertakwa kepada Allah. Hablum minallahnya bagus, hablum minannasnya juga bagus. Hablum minallahnya itu soleh, suka ibadah benar, dan hablum minannasnya juga bagus. Bukan sebaliknya. Terkadang kita soleh di depan manusia, bagus sekali dengan masyarakat, tetapi dengan Allah enggak. Sholat enggak bisa, enggak pernah, ngaji enggak pernah, tapi dengan masyarakat, dengan bawahan bagus. Ini enggak benar. Atau ada sebaliknya, gitu ya. Orangnya bagus banget, hafiz Quran, kemudian soleh banget dengan Allah, tetapi dengan sesama enggak, gitu. Ya, tetapi dengan sesama enggak, suka jelek-jelekin saudaranya, tetangganya dijelek-jelekin. Kalau orang mendapat nikmat kemudian dia iri dengki, ini enggak soleh. Ya, maka kita berharap kita menjadi anak yang seperti ini, yang soleh di hadapan, soleh dan muslih. Ya, soleh terhadap diri kita dan muslih memberikan manfaat kepada orang lain. Dan manfaatnya apa? Di antaranya adalah doa anak soleh itu makbul. Kalau kita menjadikan diri kita anak soleh, kalau kita merasa kita mempunyai orang tua dan kita pengen berdoa kepada Allah, orang tua, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ampunilah dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami. Bagaimana mau diijabah oleh Allah walaupun kita nangis darah, tetapi kita belum menjadi orang yang soleh. Ya, belum menjadi anak yang soleh, harta haram dimakan, masih jelek-jelekan orang lain, ngaji juga enggak,
puasa juga enggak, sholat enggak. Bagaimana mau doa mau diterima, mau Rabbighfirli wali walidayya, enggak akan. Karena disebutkan di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis Rasulullah, awwaladun soleh, anak yang soleh, bukan setiap anak saja, tapi anak yang soleh. Barakallahu fikum, semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa memberikan pencerahan bagi kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi. Sedikit Ustaz, untuk teman-teman pengurus yang baru mungkin ada motivasi sedikit kaitannya dengan ini Ustaz. Ya, kaitannya ya sangat berkaitan ya, karena semakin banyak kita berkontribusi khususnya ke masjid. Masjid ini mungkin kecil, tetapi yang datang sampai ratusan bahkan ribuan orang, manfaatnya juga banyak. Ya, sedikit apa yang kita miliki datang dalam musyawarah, datang dalam komen di WhatsApp, di grup, gitu ya. Ketika ada tugas dijalankan, walaupun sedikit, pahalanya besar loh. Ya, walaupun kita nggak punya uang pertama, mungkin nggak punya uang atau nggak punya apa-apa, tapi nimbrungnya kita dalam majelis, ya maka itu pahalanya besar karena dampaknya itu bagi orang banyak. Dan satu hal, ya namanya sebuah organisasi, masjid, apapun juga, apalagi keluarga kecil kita, pasti ada yang namanya selek gitu ya, salah paham itu wajar biasa. Tetapi kita sebagai muslim, satu hal, ketika mendapatkan masalah, jangan lari dari masalah itu, hadapi. Ada masalah, jangan langsung pamit kepada ketua. Itu misal nih, ini banyak kejadian, pamit, saya mengundurkan diri. Tidak seperti itu seorang muslim. Nanti ya kita kalau misalnya dikit-dikit, kalau ada orang berkeluarga, ada masalah cerai, kemudian nikah lagi, berharap bagus, ada masalah cerai lagi, ya itu adalah orang-orang yang lari dari masalah. Ada masalah di masjid ini pasti sudah kena keniscayaan, karena di dalam Al-Quran disebutkan fa inna ma'al usri yusra, ada kesusahan, ada kemudahan. Ini nanti di masjid ini ada masalah, nanti setelah masalah dirembukan dengan musyawarah, ada kemudahan, nanti ada masalah lagi, ya, dan seterusnya. Maka nanti ketika di pertengahan jalan, ya biasanya awal-awal itu nikmat pengurusan baru. Ketika pertengahan ada masalah, jangan lari tapi dihadapi. Masya Allah, tabarakallah. Jazakumullah khairan katsir Ustaz. Luar biasa untuk masukan kali ini teman-teman. Kita bisa belajar banyak dengan beliau. Ini juga doa kita buat anak-anak kita. Beliau adalah lulusan Madinah yang kita semua pasti kepengen anak-anak kita untuk bisa ke sana. Dan beliau sekarang lagi menempuh dokter Ustaz ya. Dokter, beliau punya pesantren tahfiz di Cimanggis, di Blatain, untuk anak-anak yang tidak mampu menjadi para penghafal Quran. Mudah-mudahan kehadiran beliau membawa berkah dan membawa pencerahan buat kita semua, buat teman-teman semua. Dan terima kasih banyak Ustadz sudah meluangkan waktu untuk ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, sampai ketemu di kesempatan selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.